tentang perjalanan kegiatan, tetapi juga tentang membangun hubungan kepercayaan dan beranggota. Setelah saya menyelesaikan tugas di tingkat program studi, saya melanjutkan diberi amanah baru menjadi sekretaris 2 di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keilmuan atau BEM. Posisi ini menurut saya lebih tertinggi dan sistematis karena tugas sekretaris terkait langsung dan perasipan surat, dokumen resmi, serta hingga koordinasi administratif antar bidang dan organisasi, termasuk dalam penyusunan nota kesepahaman dan dokumen-dokumen yang kelembagaan lainnya. Dalam posisi ini saya belajar bahwa organisasi tingkat fakultas memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, akan tetapi karena melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, mulai dari pengurus himpunan prodi sehingga pihak fakultas, dan di situ selanjutnya berdasarkan pengalaman yang saya dapat, setidaknya ada 4 isu yang saya secara umum hadapi organisasi yang di kampus ini, termasuk di lingkungan saya sendiri. Yang pertama itu autisme atau rendahnya minat mahasiswa untuk terlibat dalam organisasi. Banyak mahasiswa memandang organisasi ini sebagai kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan nilai akademik, sehingga cenderung lebih memilih untuk tidak terlibat. Yang kedua, adanya peran antara tanggung jawab dan akademik dan tanggung jawab organisasi, sehingga ketidakseimbangan dalam mengelola waktu antara kedua sering sekali menimbulkan tekanan psikologi yang dalam pengurus organisasi. Selanjutnya yang ketiga itu melemahnya sistem You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Oke, selanjutnya berangkat dari isu yang tadi, ternyata saya ingin menawarkan beberapa alternatif kepada teman-teman solusi dapat dapat dilakukan baik oleh pengurus organisasi maupun mahasiswa pada umumnya. Yang pertama itu penguatan manajemen waktu, yang dimana melalui perencanaan yang jelas antara agenda akademik dan agenda organisasi, misalnya dengan menyusun kalender kegiatan bersama sejak awal periode ke kepengurusan. Selanjutnya yang kedua itu membangun budaya komunikasi yang terbuka dan sehat di dalam organisasi, sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa merusak hubungan anggota. Selanjutnya yang ketiga, bisa untuk memperkuat sistem kaderisasi melalui pelatihan jenjang dan pendampingan yang keseimbangan, agar setiap pengurus memiliki bekal yang cukup sebelum melanjutkan efektif kepemimpinan. Selanjutnya yang keempat, mendorong kolaborasi lintas organisasi mahasiswa, karena seperti yang saya alami sendiri melalui kerjasama antara anggota organisasi seperti tingkat fakultas, prodi gitu, dan dimana sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan jenjang sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap alma mater. Dari posisi ini saya belajar bahwa organisasi tingkat fakultas itu memiliki kompleksitas yang sangat tinggi karena melibatkan lebih banyak penangku kepentingan, mulai dari pengurus himpunan sampai ke pihak fakultas, sehingga organisasi ini menjadi mahasiswa dari kampus. Jika saya ditanya apa sih makna besar yang diperoleh dalam perjalanan berorganisasi ini, saya menjawabnya yaitu adalah proses belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, serta lebih peka terhadap kepentingan bersama dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Ternyata organisasi ini mengajarkan saya bahwa ilmu yang diperoleh dalam bangku kuliah akan bermakna apabila diuji dan dipraktekkan di kehidupan nyata bersama orang lain, dan bahwa kepemimpinan yang lebih lahir bukan dari jabatan, melainkan dari kesediaan untuk terus belajar dan melayani. Oke, sudah masuk ke segmen terakhir.
sebagai ruang belajar dan melengkapi bahkan menggantikan tanggung jawab akademik. Demikian seminar video yang saya sampaikan mengenai pengalaman dan refleksi berorganisasi mahasiswa, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan renungan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, itu dimana melemahnya sistem kaderisasi. Yang banyaknya organisasi dan mahasiswa kesulitan mempersiapkan generasinya untuk penerus selanjutnya gitu, sehingga untuk melanjutkan program kerja secara berkelanjutan, sehingga kualitas kepengurusan itu cenderung naik turun dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu adanya dinamika konflik internal, baik berupa perbedaan pandangan, tumpang tindih tugas, terus maupun komunikasi yang kurang terbuka antar anggota. Itu menurut secara ilmiah, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi sebaiknya memiliki landasan teoritis yang kuat. Menurut Astin, melalui teori keterlibatan mahasiswa atau student influence teori yang diperkenalkan pada tahun 1984 mengungkapkan bahwa semakin besar keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, semakin besar pula potensi perkembangan yang diperoleh. Sehingga dari aspek akademik, sosial maupun kepemimpinan, dengan demikian isu-isu atas sesungguhnya bukan alasan untuk menjauhi organisasi, tetapi itu melainkan tantangan yang perlu dikelola secara baik gitu.